Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang hasil dari diskusi makalah kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran surrealisme dan abstrak. Hal yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran surrealisme. Apa sih yang dimaksud dengan aliran surrealisme itu? Aliran surrealisme adalah aliran yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata dalam gambar yang memperhatikan objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi, seperti dalam mimpi atau alam bawah sadar manusia. Surrealisme menggunakan pendekatan teori psikologi Freud yang mengeksplorasi alam bawah sadar dan citra mimpi manusia sebagai salah satu penggambaran dari hasrat manusia. Mimpi-mimpi atau citra alam bawah sadar itu dikatakan menunjukkan kegiatan dan hasrat manusia yang sebenarnya, namun dikubur di alam bawah sadar karena tekanan sosial atau hal lain untuk tidak menunjukkannya. Meskipun ditutupi, bukan berarti hal yang menjadi hasrat atau keinginan sebenarnya dari seorang adalah yang negatif. Aliran ini diproklamirkan oleh Andre Breton, seorang sastrawan, dalam tulisan Manifesto Surrealisme pada tahun 1924. Aliran ini bermula dari dunia sastra dan berujung menular ke dunia seni rupa. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari aliran abstrak. Aliran abstrak itu menunjuk kepada wujud yang tidak realis atau natural, yang tidak menampilkan rupa yang kita kenali sebagai rupa benda atau objek yang kita lihat dalam kenyataan sehari-hari. Lukisan abstrak adalah bentuk imajinasi seni yang diolah oleh seniman dalam mencari esensi bentuk objeknya sehingga bentuk dari wujudnya menjadi unik. Yang mana bentuk lukisan abstrak itu sendiri tidak kita kenal sekalipun kita jumpai dalam alam nyata. Salah satu ciri seni abstrak adalah yang mana bentuknya tidak pernah kita kenali. Bentuk abstrak itu tidak berhubungan dengan bentuk apapun yang pernah kita lihat, namun bila diamati akan terlihat seperti sesuatu warna dan bentuk serta bahan tambahan lainnya dalam melukis abstrak. Dalam melukis abstrak adalah subjek lukisan abstrak untuk terlihat lebih unik. Dalam pembuatan lukisan abstrak cukup peka dalam komposisi warna dan lebih banyak menggunakan cat air. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang B yaitu sejarah aliran surrealisme dan aliran abstrak. Surrealisme berasal dari dua kata yaitu sur artinya bawah dan realis artinya nyata. Seperti kejadian di dalam mimpi, surrealisme ialah gerakan budaya yang bermula pada pertengahan tahun 1920-an. Surrealisme merupakan seni dan penulisan yang paling banyak dikenal. Karya ini memiliki unsur kejutan. Barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Banyak pun seniman penulisan surrealisme yang memandang karya mereka sebagai ungkapan gerakan filosofis yang pertama dan paling maju. Karya tersebut merupakan artefak dan Andre Breton mengatakan bahwa surrealisme berada di atas segala gerakan revolusi. Dari aktivitas dadaisme, surrealisme dibentuk dengan pusat gerakan terpentingnya di Paris. Dari tahun 1920-an, aliran ini menyebarkan ke seluruh dunia. Selanjutnya yaitu tentang aliran abstrak. Secara historis,
Seni lukisan abstrak sangat terkait dengan gambar. Peninggalan-peninggalan prasejarah memperlihatkan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang manusia telah memulai membuat gambar pada dinding-dinding gua yang menceritakan bagian-bagian penting dari kehidupan mereka. Semua kebudayaan di dunia mengenai seni lukis ini disebabkan karakteristik abstrak atau gambaran yang sangat mudah dibuat. Sebuah lukisan atau gambar boleh dibuat hanya dengan menggunakan materi yang sederhana seperti arang, kapur, atau bahan lainnya. Salah satu teknik terkenal gambar prasejarah yang dilakukan orang-orang gua adalah dengan menempelkan tangan di dinding gua lalu menyemburnya dengan kunyahan daun-daunan atau batu mineral berwarna. Pada mulanya, perkembangan seni lukis abstrak painting sangat terkenal dengan perkembangan peradaban manusia, sistem bahasa, cara bertahan hidup, dan kepercayaan adalah hal-hal yang mempengaruhi perkembangan seni lukisan. Pengaruh ini terlihat dalam jenis objek, pencitraan, dan narasi di dalamnya. Pada masa-masa ini, seni lukis memiliki kegunaan khusus, misalnya sebagai media pencatat untuk lankisannya. Saat-saat senggang pada masa prasejarah salah satu diisi dengan menggambar dan melukis. Nah, cara komunikasi dengan menggunakan gambar pada akhirnya merangsang pembentukan sistem tulisan karena huruf sebenarnya berasal dari simbol-simbol gambar yang kemudian disederhanakan dan dibakukan. Pada satu titik, ada orang-orang tertentu dalam satu kelompok masyarakat prasejarah yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggambar daripada mencari makanan seperti yang di galeri lukisan atau galeri lukisan abstrak. Mereka mulai mahir membuat gambar dan mulai menemukan bahwa bentuk dan susunan rupa tertentu bila diatur sedemikian rupa akan nampak lebih menarik untuk dilihat daripada biasanya. Di sini saya bakal menjelaskan materi tentang ciri-ciri aliran surrealisme dan abstrak. Yang pertama yaitu ciri-ciri seni lukis surrealisme. Yang pertama yaitu penuh dengan hayalan dan fantasi. Yang kedua, lukisan aneh. Yang ketiga, objek merupakan penggabungan dua objek nyata yang berbeda wujud dan terkesan aneh. Yang keempat, yaitu objek yang digabung dalam lukisan bisa makhluk hidup, benda mati, bebas, asalkan bisa menjadi unik. Yang kedua yaitu ciri-ciri aliran abstrak. Aliran abstrak ini menampilkan unsur-unsur seni lukis yang disusun tak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam. Yang kedua yaitu bentuk, garis, dan warna ditampilkan tanpa mengindahkan bentuk asli di dalamnya. Yang ketiga yaitu salah satu ciri seni abstrak ialah yang bentuknya tidak penuh, tidak dikenal. Bentuk abstrak tidak berhubungan dengan bentuk apapun yang pernah kita lihat, namun bila kita amati akan terlihat seperti sesuatu yang sangat indah. Yang keempat yaitu seni abstrak yang lebih banyak cairan juga umumnya diklasifikasikan dengan seni abstrak ini ialah figuratif dan lukisan yang merupakan hal-hal yang tidak visual seperti emosi, suara, atau pengalaman spiritual. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri atau karakteristik aliran surrealisme dan abstrak. Kita mulai dari ciri-ciri aliran surrealisme. Jadi yang menjadi karakteristik atau aliran surrealisme yang pertama itu adalah penuh dengan hayalan dan fantasi. Kemudian ada lukisannya aneh dan terlihat asing. Dan yang ketiga, objek merupakan penggabungan antara dua objek yang nyata dan berbeda. Jadi wujudnya itu kayak terlihat aneh dan asing. Dan yang terakhir adalah objek yang digabungkan bebas, bisa itu berupa benda mati, makhluk hidup,
Pokoknya bebas asalkan terlihat unik. Penasaran? Ini dia contohnya. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri atau karakteristik aliran abstrak. Yang pertama itu bentuk, garis, dan warna yang ditampilkan tidak tanpa mengindahkan bentuk asli yang ada di alam. Yang kedua, salah satu ciri yang paling menonjol dari seni abstrak ini adalah bentuknya itu tidak pernah dikenali, namun apabila kita amati maka akan terlihat seperti sesuatu. Dan yang terakhir, seni abstrak ialah abstraksi figuratif, dan lukisan merupakan hal-hal yang tidak visual seperti emosi, suara, atau pengalaman spiritual lainnya. Ini dia untuk contoh lukisan abstrak. Materi dari kami kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.